Halo guys, balik lagi sama gue di channel FPL 62. Di video kali ini gue akan membahas mengenai Game Week 16, Game Week terakhir sebelum kita libur 1 bulan karena ada World Cup. Jadi jangan kemana-mana, nonton terus video sampai habis, dan buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Oke, halo semuanya, welcome back. Dan kali ini gue bakal membahas mengenai pastinya Game Week ke-16. Dan gue mau nge-review dulu tim gue di Game Week 15. Game Week 15 ini chaos banget ya. Lagi-lagi website FPL dan aplikasinya crash. Dan mengakibatkan banyak banget ya orang-orang yang kaptennya gak seharusnya dia gitu. Ataupun bahkan vice captain gue di Cancelo gitu guys. Kayak gue nih akhirnya memutuskan untuk minus 4. Gue melakukan 3 transfer, yaitu De Bruyne gue masukin, Alvarez gue masukin, dan juga Wilson. Nah gue ini bisa dibilang lumayan panik ya guys. Gue jadi masukin Alvarez, gue masukin De Bruyne, dengan gue keluarin Haaland dan juga Foden. Bisa dibilang gue lumayan panik beneran kemarin itu. Gue kayak udah bahkan gue udah berpikir bahwa transfer gue nggak kehitung ya. Dan kalau liat tweet gue udah ngomel-ngomel banget, dan ternyata masuk gitu transfer gue. Dan ternyata kapten gue di Alvarez, yang berimbas gue mendapatkan panel hijau akhirnya dari 108.000 ranking gue menuju ke 67.000 lagi. Dan kalau kalian lihat di sini secara tim bisa dibilang banyak yang blank juga, tapi banyak yang poinnya banyak juga, kayak Trippier, Zaha, Salah, De Bruyne, dan juga Alvarez. Benar-benar menjadi pemain kunci gue untuk Game Week 15 ini. Untuk Wilson sendiri dia ditarik di menit 45, gue kurang tahu juga alasannya seperti apa, pastinya harus kita monitor lagi. Dan untuk rencana transfer akan gue bahas nanti di belakang. Tapi sekarang gue ingin ajak lu semua dulu untuk melihat fixture terakhir di Game Week ke-16 sebelum kita off gitu ya. Dan juga bahkan sebelum kita mendapatkan wildcard di Game Week ke-17. Jadi ini bisa dibilang fixture yang penting banget. Dan banyak banget pastinya pemain-pemain yang menarik untuk kita masukin satu Game Week. Oke, ini dia adalah fixture di Game Week ke-16 nantinya. Dimana pertandingan itu akan dimulai di 12 November gitu ya, Sabtu. Dan Manchester City lagi-lagi menjadi tim pertama, atau dia bisa dibilang kita kemungkinan akan mendapatkan leg lagi line up dari Manchester City, dan kemungkinan besar juga akan crash lagi lah FPL-nya. Jadi gue udah akan kasih tahu lu semua sekarang, mengingatkan lu semua sekarang. Saran gue bahkan kemarin 15 menit sebelum itu udah crash guys. Jadi gue nggak tahu sih harus gimana lagi. Jadi gue rasa Haaland akan pasti bermain, Foden gue rasa akan bermain. Karena Haaland ya dia nggak ikut World Cup juga kan, jadi menurut gue nggak ada risiko apapun gitu untuk mainin Haaland. KDB bahkan mungkin malah bisa jadi resiko juga, walaupun dia sebagai pemain yang paling aman gitu guys sejauh ini kan ya. Cuma lagi-lagi gue mengingatkan bahwa pasti akan crash, tapi gue nggak tahu berapa menit sebelumnya. Minggu kemarin 15 menit sebelum. Jadi kalaupun kalian masih kekeh untuk nunggu line up sampai 15 menit terakhir gitu ya, sampai nge-crash lagi, saran gue sih kemarin gue mencoba untuk dari aplikasi. Gue pakai aplikasi dan gue confirm terus. Jadi gue bener-bener spam confirm terus. Dan walaupun nanti akhirnya akan error terus ya tulisannya guys, tapi at the end transfer gue masuk juga. Jadi itu saran gue sih, lu bisa refresh terus, atau mungkin lu pakai VPN segala macam caranya. Tapi sekarang gue mau bahas pastinya fixture di Game Week 16, karena ini adalah fixture terakhir. Bisa dibilang banyak pemain yang bisa jadi one week pan kita pastinya. Sebelum World Cup di Game Week ke-17 kita dapat wildcard. Dan di sini gue udah ada prediksi skor untuk Game Week ke-16 nantinya. Yang pertama untuk Manchester City, di sini gue prediksi untuk bisa menang 4-0 dari Brentford. Karena Manchester City di home ini menurut gue luar biasa banget timnya, ditambah Brentford yang lagi kurang konsisten juga. Dan jadi menurut gue Manchester City bisa banget menang di atas 3 bola. Jadi buat kalian semua yang mungkin ya main fur-furan 3, mungkin di fur 2,75 gue rasa harusnya bisa sih untuk melewati itu. Berikutnya Bournemouth melawan Everton, dua tim yang bisa dibilang anggot-anggotan. Bermain di kandang Bournemouth, jadi gue sedikit mengukuhkan Bournemouth di situ untuk bisa draw sama Everton. Everton juga away ya agak sedikit susah ya, karena Bournemouth ini juga bisa dibilang secara pertahanan nggak jelek-jelek amat, dan juga dia bisa dibilang nggak kesulitan untuk mencetak gol. Jadi menurut gue 1-1 adalah skor yang fair untuk Bournemouth dan juga Everton. Berikutnya Liverpool Southampton. Liverpool di home jauh lebih bagus daripada Liverpool away, walaupun Southampton juga kalau bermain away dia malah bagus gitu ya. Tapi menurut gue harusnya Liverpool bisa menang 2-0, walaupun pelatihnya Southampton barusan dipecat.
Jadi gue nggak tahu sih motivasinya Southampton seperti apa. Apakah kayak Aston Villa yang malah menang terus gitu kan. Jadi tapi tetap aja Liverpool home, gue di atas kertas mengukuhkan Liverpool 2-0. Nottingham Forest melawan Crystal Palace, gue prediksi skornya akan 1-2. Menurut gue Crystal Palace akan kebobolan. Cuma tetap Crystal Palace gue rasa akan menang melawan Nottingham Forest. Berikutnya Spurs sama Leeds. Gue rasa sering banget pertandingan Spurs sama Leeds ini berakhir dengan skor 2-1 ya. Dan bermain di home Spurs, gue rasa Spurs bisa menang pastinya melawan Leeds, walaupun Leeds juga belakangan ini dalam masalah mencetak gol nggak masalah gitu ya. Jadi gue rasa 1 gol Spurs akan kebobolan sih. Kemudian West Ham Leicester, West Ham di home malah jelek banget menurut gue. Walaupun secara lini pertahanan West Ham tetap masih solid gitu ya, dan juga secara lini serang better daripada Everton gitu menurut gue. Jadi gue rasa akan mencetak gol 1 gol. Tapi Leicester belakangan ini lagi on form banget. Secara lini pertahanan juga Leicester berapa kali clean sheet gitu ya di beberapa pertandingan terakhir. Jadi gue rasa akan kebobolan 1 gol doang dari Leicester. Tapi Leicester bisa mencetak 2 gol dari West Ham. Kemudian untuk Newcastle melawan Chelsea. Newcastle lagi on form juga. Chelsea yang lagi anggot-anggotan bermain di Newcastle pastinya faktor plus juga untuk Newcastle. Chelsea tetap adalah tim yang menurut gue lebih besar daripada Newcastle. Harusnya secara motivasi juga lebih tinggi, apalagi dia baru kalah lawan Arsenal kemarin. Jadi gue prediksi akan 1-1 skornya seri. Untuk Wolves Arsenal, menurut gue ini Arsenal pasti menang ya, dan clean sheet menurut gue 2-0. Brighton Aston Villa ini seru banget menurut gue, ini agak tricky juga karena Brighton lagi naik, begitu pula sama Aston Villa di bawah manajer barunya Unai Emery. Tapi menurut gue Brighton di home gak bisa dianggap remeh juga pastinya. Gue sedikit mengukuhkan Brighton di sini dengan 2-1. Terakhir Fulham dengan MU yang MU ini padahal belakangan ini lagi bagus banget loh guys. Kayak berapa game terakhir tuh bagus, clean sheet, tapi malah kemarin kebantai sama Aston Villa. Jadinya gue agak sedikit bingung juga nih, MU apakah biasanya suka balik lagi ke setelan pabriknya. Karena nggak adanya VAR menurut gue ternyata mengaruh juga gitu kan. Ditambah gue rasa harusnya Erik ten Hag udah tahu Rashford posisinya bukan di sayap kanan dan harusnya di false nine gitu ya Rashford itu menurut gue. Jadi harusnya dia bisa belajar dari kesalahannya dan bisa menang lawan Fulham 1-2. Jadi itu prediksi skor gue untuk fixture di Game Week 16. Lu bisa ya mungkin lu bisa setuju bisa enggak. Cuma ini adalah prediksi skor gue. Jadi dengan prediksi skor ini gue juga bisa menilai pemain mana atau tim mana yang punya pemain potensi cukup tinggi gitu ya. Kayak City udah pasti, Liverpool, Arsenal, dan gue agak sedikit was-was dengan aset Newcastle sesuai dengan prediksi gue. Jadi kayak gitu untuk prediksi Game Week 16, dan sekarang gue akan ajak lo semua untuk melihat pemain mana yang bisa dibilang one week pan atau diferensial. Karena Game Week 17 kita bisa wildcard. Kita gak usah pusingin apakah pemain ini kita mau transfer atau enggak, kita mau gimana buangnya, karena Game Week 17 kita akan wildcard anyway. Oke, di sini udah 3 nama yang menurut gue bisa jadi one week pan kita untuk Game Week 16. Yang pertama ada Benrahma, ada Rashford, dan juga ada Solanke di sini. Secara data bisa dibilang Rashford paling bagus daripada Benrahma dan juga Solanke. Tapi kalau lihat secara fixture malah di sini Everton lawannya Solanke dari Bournemouth punya XG tinggi banget gitu ya 10. Jadi pastinya bagus juga untuk Solanke di sini. Dan kalau lihat secara XG non penalti juga lumayan bagus gitu ya daripada Benrahma itu sendiri. Dan kalau Benrahma sendiri menurut gue bisa jadi diferensial banget gitu untuk pertandingan ini lawan Leicester di home. Dan secara goal plus assist juga lebih tinggi bahkan daripada Rashford, dan beda tipis sama Solanke. Jadi ini adalah 3 nama menurut gue bisa jadi diferensial juga pastinya untuk tim kita. Dan 1 nama lagi yang gak gue masukin di sini ada Perisic dari Spurs yang akan menghadapi Leeds, dan Son masih out harusnya. Menurut gue kalau Perisic jadi striker lagi menarik banget guys untuk kita masukin ke dalam tim kita. Cuma gue rasa gue gak akan masukin dia. Kenapa? Langsung aja gue ajak lo semua untuk melihat transfer plan gue. Oke guys, jadi di sini udah ada tim FPL gue untuk game week ke-16. Dan gue belum melakukan transfer apapun setelah gue melakukan minus 4 kemarin di game week 15. Dengan tim gue masih ada De Bruyne, Alvarez, dan juga Wilson. Ada 3 pemain yang punya red flag atau yellow flag. Yang pertama ada Callum Wilson, ada Mitrovic di sini yang kemarin gak bermain juga, dan Walker Peters yang pasti udah gak bermain gitu ya. Dan untuk sementara tim gue kalau lihat 4-4-2 formasinya. Pope Chelsea gue kurang suka sebenarnya. Trippier Chelsea masih lebih bagus daripada Pope karena punya attacking return gitu ya.
Gigi Nottingham oke menurut gue, Dang lawan Aston Villa agak sedikit tricky, cuma faktor home menurut gue bisa jadi pembeda. Dan Cancelo melawan Brentford, di sini kalian harus ingat bahwa Cancelo bisa bermain ya guys. Jadi Cancelo ini bakal kena hukuman kartu merah dari game week 15 kemarin untuk di pertandingan cup gitu ya, bukan liga. Jadi dia bisa bermain di game week 16, jadi jangan dijual. Kemudian Zaha Nottingham Forest menurut gue ini alasan gue kenapa gue hold dia sebenarnya, bukan gue tahu dia bakal haul kemarin. Martinelli lawan Wolves bukan yang the best, cuma menurut gue tetap bagus. De Bruyne sebagai kapten sekarang opsi kapten di gue. Salah Southampton bagus. Wilson lawan Chelsea gue agak sedikit ragu sebenarnya, cuma dengan Chelsea yang lagi agak sedikit goyang harusnya bisa lah kalau Wilson fit gitu ya. Dan terakhir adalah Alvarez yang gue nggak yakin apakah dia bakal bermain atau enggak. Dan concern utama gue pastinya di sini gue nggak punya Erling Haaland ya guys. Jadi gimana caranya gue memasukkan Erling Haaland lagi? Pastinya gue harus minus 4. Oke, jadi di sini udah ada transfer, gue akan keluarin Alvarez, kemungkinan besar gue akan masukin Erling Haaland di sini dengan harganya udah 12,1 sekarang, dan gue masih kurang 3 juta pastinya uang gue di bank gitu ya. Mungkin gue akan keluarin De Bruyne di sini dengan ganti salah satu pemain yang harganya 9,5 ke bawah gitu. Bisa aja Foden, bisa aja beberapa pemain lain, tapi untuk sekarang mungkin kalau Foden bermain gue akan masukin Foden lagi ya guys. Jadi gue bisa dibilang karena panik sih gue kemarin tuh buang Haaland dan juga Foden, padahal menurut gue fine kalau lu gak mainin mereka karena Haaland at the end juga nyetak gol gitu kan. Cuma kayak gitu untuk sekarang rencana transfer gue untuk game week 16. Buat kalian semua good luck banget buat game week terakhirnya, semoga panah hijau sebelum libur lama gitu ya kita World Cup. Dan buat kalian semua yang main Fantasy World Cup juga pastinya gue akan bikin liga dan pastinya berhadiah juga untuk kalian semua. Stay tune aja. Kalau kalian belum follow Twitter gue dan juga Instagram gue di @fpl62_ karena gue akan post di situ kode liganya dan juga hadiahnya seperti apa. Dan kemungkinan besar gue akan juga bikin video-video mengenai World Cup Fantasy. Jadi sekian dulu video gue untuk kali ini. Thank you semuanya. Dadah.